Hadis ke-16, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarona Jarir, mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdullah bin Amir. Kalau di sini dari Abdul Malik bin Umair, ya. Dari Warrad, an Warradin katibul Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa'amala alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kasratis su'al wa idha'atal mal wa an kila wa qala. Kalau selintas ini nggak ada kaitan dengan durhaka kepada orang tua. Baik, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdullah bin Amir dari Warrad katibul Mughirah bin Syu'bah. Warrad ini adalah sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah menyurati. Suatu ketika Muawiyah menyurati Mughirah dan mengatakan, tulislah untukku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Pastinya banyak, Pak. Maka dipilih-pilih mana yang pernah didengar dari Rasul dan kemudian itu penuh dengan hikmah, penuh dengan lautan ilmu. Maka salah satu yang ditulis oleh Mughirah, tulislah untuk apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Warad berkata, lalu Mughirah mendiktekannya kepadaku dan aku menuliskannya. Karena ini kan bentuknya surat menyurat. Yang disampaikan oleh Mughirah kepada Muawiyah. Yang pertama, fa'amala alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu bianha an kasratis su'al. Jadi yang pertama, yang aku dengar, yang dituliskan oleh Warrad itu dari Mughirah, yang pertama adalah Rasulullah melarang an kasratis su'al, dari banyak bertanya, banyak nanya gitu Pak, bukan kepo, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam kasratis su'al adalah pertanyaan yang sudah jelas kemudian ditanyakan kembali dengan niat untuk supaya terhindar dari perintah itu. Contoh yang kasratis soal itu banyak yang kemudian digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu berkaitan dengan sifat orang Yahudi. Sifat orang Yahudi itu banyak kasratis soal, salah satunya tentang perintah Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, ya orang Yahudi, umatku yang ganteng, yang pintar, yang soleh, yang rajin, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi bakor. Apa jawabannya? Qalu atattahiduna huzwa. Kalian ini akan menjadikan kami itu sebagai olok-olok, huzwa, main-main saja. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau aku itu termasuk orang yang minal jahilin. Jadi perilaku main-main, perilaku memerintahkan sesuatu yang enggak jelas itu minal jahilin. Dari perilaku orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka bahasa kita kan sering bilang gitu Pak. Kalau ada orang iseng gitu lagi diam, colek, jahil banget sih. Jahil banget. Nah itu, jadi itu tuh perilaku kebodohan, gak jelas, ya, perilaku kebodohan, gak jelas yang kayak begitu, gak ada manfaatnya, gitu. Isengnya itu gak pada tempatnya. Nah, kasratis soal itu seperti itu. Kemudian mereka bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara qala innahu yaqulu innaha baqaratun
la faridun wala bikrun awanun baina dalik. Tuh, jawabannya kan jadi ribet, Pak. Jawabannya kan jadi susah. Memang penting memperjelas pertanyaan, itu penting. Tapi kalau pertanyaan itu sudah cukup jelas, jangan kemudian bertanya tentang sesuatu yang nanti malah menyulitkan kita. Ya, menyulitkan kita. Seperti soal itu, kalau kita kalau kita mengambil ibrah dari kisah tentang penyembelihan sapi itu, sebetulnya bukan pertanyaan yang memang diperlukan saat itu. La faridu wala bikrun awanum baina dalik fa'alu ma tu'marun. Cukup nanya lagi, Pak. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, warnanya sapi itu apa? Padahal sapi kan warnanya udah umum, Pak. Pakai ditanya warnanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u launuha tasurrun nadirin. Yang warnanya kuning sehingga orang terpesona gitu yang melihatnya itu. Iyalah, orang jarang-jarang pasti Bapak kalau ada sapi kuning lewat pasti juga pada nengok semua, Pak. Aneh gitu, jarang-jarang. Maka wah udah, pikir nggak bakal dijawab juga. Cukup nanya lagi, Pak. Qala lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Musa, yang seperti apa sih? Kami tuh masih tasyabuh, masih kemudian ragu-ragu. Jawab. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tashqil harsa musallamatul la syiata fiha. Itu tuh yang nggak pernah dipakai kerja, nggak pernah dipakai bajak sawah, musallamatun, mulus pokoknya mah, nggak ada cacat apa-apa. Ayo, Pak, nggak muda, nggak tua, kuning warnanya, pokoknya nggak pernah dipakai kerja, udah makin susah itu. Ini salah satu yang kemudian, dan di ujung ayatnya adalah qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang baru kami mendapat. Udah, kalau semakin nanya itu kan semakin sulit lagi. Pada bahuha wa makadu yaf'alu. Mereka menyembelihnya dan hampir saja. Kadu itu hampir sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Itu salah satu yang disebut dengan kasratis su'al. Yanha an kasratis su'al. Kami dilarang, Rasul melarang untuk banyak bertanya. Bukan nggak boleh nanya, kalau memang sudah jelas. Yang kedua, kata Mughirah yang dituliskan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah. Yang kedua adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Apa makna menyia-nyiakan di sini? Idho'ah. Idho'ah itu menggunakan sesuatu, boros dan berpoya-poya, membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama dan tidak menjaganya dengan layak. Ini yang disebut dengan mubazzir. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dari pelajaran sebelumnya, sebetulnya ketika manusia menilai, ketika manusia mindsetnya tentang harta, tentang rizki itu adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat, maka yang menjadi dasarnya adalah kebermanfaatan itu. Kita melihat kita punya sesuatu, maka kemudian kita akan memanfaatkan dari sisi manfaatnya itu yang diambil. Bukan hanya sebatas pajangan. Kalau kita membeli sesuatu disebutnya bukan karena lapar mata. Lapar mata itu tiap melihat itu pokoknya ini bagus, itu bagus, semuanya bagus, dibeli semuanya. Pas lihat buat apa, nggak ada manfaatnya. Khawatir itu masuk dalam kategori mubazzirin, menyia-nyiakan harta, atau yang disebutnya dengan idho'ah. Idho'ah. Jadi tidak bermanfaat, Pak. Banyak gitu. Maka bagaimana kemudian menunjukkan qanaahnya kita dalam berpakaian?
Ada beberapa ajaran, Pak, qanaah. Bagaimana kemudian kita menganggap cukup dengan apa yang ada. Apakah nggak boleh beli baju selama 2 tahun gitu, 3 tahun bajunya itu? Enggak juga. Idha'atul mal yang kedua. Wa an qila wa qala. Qila wa qala itu kemudian desas-desus ini dan itu. Ini kaitannya hari ini, kalau tafsiran hari ini, jangan gampang-gampang menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan banyak kemudian kira katanya sih begini. Kenapa? Wah, Bapak yang menyebarkan. Iya, orang saya dapat, sebarin lagi. Kadang-kadang dibaca juga enggak, kadang-kadang ditonton juga enggak, Pak. Dapat, sebar lagi. Untuk tafsiran hari ini tuh kita harus lebih bijak dalam menggunakan jempol kita. Bukan lagi menggunakan harus bijak berbicara, bukan. Kita harus bijak menggunakan jempol kita, Pak. Kenapa? Zaman sekarang ini kan yang main tuh jempol, nggak banyak ngomong. Oh iya, share lagi. Hati-hati kata Rasul. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam kategori wa ankila wa qala. Ini larangan semua. Larangan semua. Satu, larangan dari kasratis soal. Yang kemudian 2, larangan idha'atul mal. Yang ketiga, larangan untuk kila wa qala. Kila wa qala ya disebutnya di sini menceritakan segala apa yang didengar sehingga seseorang mengatakan, dikatakan demikian, si fulan berkata demikian. Pokoknya mah katanya aja lah. Kalau bahasa kita hari ini. Pak, yang benar saja, maaf nih, ini beritanya benar, tapi kan itu ada yang layak diceritakan, ada juga yang gak layak untuk diceritakan. Kita harus filter itu informasi itu. Ini informasinya benar, tapi pantas nggak ya kalau disampaikan? Oh, janganlah yang ini mah. Apalagi itu beritanya nggak jelas. Ini baru nggak jelas. Apalagi kalau beritanya bohong. Kan itu yang terjadi hadisul ifki itu. Cerita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian ketinggalan dalam sebuah peperangan ketika pulang. Ketemu sama Sofwan bin Mu'attal, prajurit yang biasa tugasnya tim penyisir di belakang. Sama Sofwan, silakan Bunda naik, aku jalan. Enggak boncengan, Pak, enggak. Kalau bahasa kita hari ini naik motor boncengan, atau kemudian di mobil gitu berdua, enggak. Naik kuda, Aisyah naik, kemudian Sofwan jalan. Enggak. Itu kan sifatnya apa tuh? Jangankan yang sifatnya masih syak, jangankan sifatnya masih waham, apalagi jahlun. Yang sifatnya sudah dhon, itu saja jangan, apalagi, paham Pak maksudnya? Kan tingkatan kebenaran itu begitu. Jahlun, wahmun, syakun, dhonnun, baru ilmun. Yakin. Kalau jahlun 0% kebenarannya Pak, dusta namanya. Wahmun, prasangka tapi lemah. Prasangka tapi lemah, 25%. Kalau syak itu kebenaran 50-50. Antara benar dan tidaknya, duh kayaknya alasannya nih lemah nih. Itu 50-50. Kalau don itu sangkaan tapi mendekati kebenaran 75%. Baru di atasnya yang namanya ilmu atau yakin 100% benar. Itu dalam usul fikih kan begitu. Kalau kita ragu dalam sholat, bahasanya apa? Kalau kita ragu dalam sholat, 3 apa 4 ya? Menggunakan kalimatnya apa? Idza syakka. Idza syakka ahadukum. Bukan idza donna, bukan. Idza syakka ahadukum fi sholati. As-sholat salasan am arba'an. Apakah sholatnya 3 atau 4? Kenapa? Karena kalau sudah menemukan ada indikasi masuk ke don, kita nggak usah lagi. Kita don bisa kemudian lebih meyakinkan. Misalkan, ini sholat 2 apa 3 ya? Masih syak tuh. Baru kemudian diingat, oh iya,
tadi kan kayaknya saya udah tahiyat awal. Tuh, belum yakin tapi sudah masuk zon, ada petunjuk. Maka jangan milih yang dua kalau sudah ada petunjuk begitu, walaupun belum yakin. Masuk ke zon. Tapi kalau prasangka yang dilarang, jangan zon. Iyyakum wadzon. Hati-hati kalian dengan prasangka zon. Walaupun sudah 75%, jangan kalau itu belum yakin, belum ada saksi, belum ada penguatnya. Gitu ya khatimun. Jadi kalau ada zon, apalagi yang sifatnya wahmun, baru nerima kabar, cuma nerima, dilihat di tabayun belum, di ini juga belum, udah langsung disebar. Sama kalau sekarang mah belum apa-apa, dibaca juga belum, dibuka aja videonya belum, ini kemudian dilihat apa ini, langsung sebarkan. Jempol kita itu mainnya cepet Pak kalau kayak begitu. Kita ikut grup, 5 grup dengan orang yang sama, 5 grupnya dikirimin semua itu Pak. Waduh. Hadirin ikhwatin, ini 3 larangan yang kemudian kata Mughirah yang pernah didengar oleh beliau dari Rasulullah, yang kemudian disampaikan kepada siapa tadi? Muawiyah. Yang disampaikan kepada Muawiyah dikirimkan lewat surat dari Warad menceritakan itu. Ini tiga hal yang dilarang yang kemudian Rasulullah sampaikan, hati-hati. Berkaitan dengan itu atal mal, disinilah letak kaitannya dengan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Artinya, berbuat baik memberikan sesuatu kepada orang tua itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kandungan hadisnya, 1, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Ya, kita kan seneng tuh mendebatkan sesuatu, tapi manfaatnya nggak ada. Kan banyak tuh perdebatan. Jadi mendebatkan sesuatu, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Yang kedua, larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Boros, dibuang-buang, hartanya nggak jelas, tidak ada manfaatnya. Itu yang tadi disebut dengan idolatal. Tetapi harta kita kalau untuk membahagiakan orang tua, untuk memanfaatkan, kemudian bagaimana kemudian kita berbakti kepada orang tua, insya Allah itu tidak akan boros. Yang ketiga, larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Qila wa qala. Katanya sih begitu. Wah, itu udah repot Pak. Dalam urusan pengadilan aja kalau udah katanya itu udah nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan dalil, nggak bisa dijadikan untuk kita melakukan hal yang lain. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.